Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM J1B020077. Di sini saya akan memaparkan tugas rancang bangun irigasi di lahan kering, yaitu mengenai pengertian lahan kering. Yang kedua yaitu kendala-kendala yang terjadi ketika kita membudidayakan tanaman di lahan kering. Yang ketiga yaitu usaha atau upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam budidaya tanaman di lahan kering. Yang pertama adalah pengertian dari lahan kering. Lahan kering adalah area tanah yang memiliki curah hujan yang rendah dan kadar air tanah yang rendah. Wilayah ini sering memiliki vegetasi yang jarang atau sulit untuk digarap pertanian dan dapat menjadi gurun atau padang rumput yang kering tergantung pada iklim dan geografinya. Lahan kering sering menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutannya. Budidaya di lahan kering memiliki sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Beberapa kendala utama yaitu yang pertama adalah curah hujan yang rendah. Lahan kering cenderung menerima curah hujan yang rendah yang dapat menyebabkan kekurangan air untuk tanaman. Ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen. Kendala yang kedua yaitu kekurangan air tanah. Ketersediaan air tanah yang terbatas di lahan kering membuat pertanian lebih sulit. Sumber air yang terbatas dapat membatasi pertumbuhan tanaman dan memerlukan sistem irigasi yang efisien. Kendala yang ketiga yaitu erosi tanah. Lahan kering rentan terhadap erosi tanah karena kekurangan vegetasi yang kuat untuk menjaga tanah tetap stabil. Erosi dapat merusak kesuburan tanah dan mengurangi lahan pertanian. Yang keempat yaitu degradasi tanah. Tanah di lahan kering seringkali mengalami degradasi karena penggunaan yang tidak tepat, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan atau pengembalaan yang berlebihan. Ini dapat mengurangi kualitas tanah dan produktivitas pertanian. Yang kelima yaitu variabilitas iklim. Iklim di lahan kering dapat sangat bervariasi, termasuk periode kekeringan yang panjang. Variabilitas ini dapat menyulitkan perencanaan pertanian dan meningkatkan risiko kegagalan panen. Kendala yang keenam yaitu keterbatasan sumber daya. Di banyak daerah, lahan kering sering memiliki keterbatasan sumber daya seperti pupuk dan bahan organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Hal ini dapat membatasi kemampuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dan kendala yang ketujuh yaitu ketidakpastian pasar. Pertanian di lahan kering seringkali menghadapi ketidakpastian pasar karena hasil panen dapat dipengaruhi oleh faktor iklim yang sulit diprediksi. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, petani di lahan kering perlu mengadopsi praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan, mengembangkan varietas tanaman yang tahan kekeringan, menggunakan teknologi irigasi yang efisien, dan memperhatikan praktik-praktik konservasi lahan. Dalam budidaya di lahan kering, ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Beberapa di antaranya meliputi, yang pertama adalah konservasi tanah. Menerapkan praktik-praktik konservasi tanah seperti penanaman cover crop, penggunaan mulsa, dan pembuatan teras untuk mengurangi erosi tanah dan mempertahankan kesuburan tanah. Upaya yang kedua yaitu pemulihan varietas tanah tahan kekeringan. Memilih varietas tanaman yang tahan kekeringan dan cocok untuk kondisi di lahan kering dapat meningkatkan hasil panen. Yang ketiga yaitu teknologi irigasi efisien. Menggunakan teknologi irigasi yang efisien seperti irigasi tetes berbasis kebutuhan untuk memaksimalkan penggunaan air tanah yang terbatas. Yang keempat yaitu pengelolaan air. Mengumpulkan dan menyimpan air hujan baik melalui kolam atau sistem penampungan air hujan untuk mengurangi pertanian selama musim kering. Yang kelima yaitu pengelolaan pupuk. Menggunakan pupuk organik dan pupuk yang sesuai dengan kondisi tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah, meminimalkan penggunaan pupuk kimia berlebihan yang dapat merusak tanah. Upaya yang keenam yaitu rotasi tanaman. Menerapkan rotasi tanaman yang tepat untuk menghindari penurunan kesuburan tanah dan mengurangi risiko hama dan penyakit. Solusi yang ketujuh yaitu pengelolaan ternak. Mengatur pengembalaan dan pengelolaan ternak dengan bijak untuk mencegah overgrazing dan gradasi tanah. Yang kedelapan yaitu penggunaan teknologi modern. Mengadopsi teknologi modern seperti sensor kelembaban tanah dan memantau cuaca untuk mengelola air dan tanaman dengan baik dengan lebih efisien. Dan upaya yang dapat diterapkan yaitu melakukan pelatihan kepada para petani. Memberikan pelatihan kepada petani tentang praktik-praktik terbaik dalam pertanian berkelanjutan di lahan kering. Kombinasi dari berbagai upaya ini dapat membantu petani mengatasi tantangan dalam budidaya di lahan kering dan meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan pertanian mereka.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.